الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لمن سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ويا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin saudaraku sidang jamaah salat Jumat yang berbahagia. Di kesempatan siang hari yang mulia ini, marilah kita sekalian bersama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas limpahan rahmat taufik hidayah yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian, sehingga di siang hari dengan berbagai macam kesibukan aktivitas yang kita jalani bersama, alhamdulillah kita semuanya mampu melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan salat Jumat dengan berjamaah. Mudah-mudahan dengan segala aktivitas yang kita kondisikan di siang hari ini, semuanya senantiasa dicatat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan sebagai amal yang saleh dan salihah. Dan selanjutnya marilah kita sekalian untuk bersama-sama meningkatkan kualitas iman, ketakwaan kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalam arti iman dan takwa yang sebenarnya takwa. Ma'asyiral muslimin, saudaraku sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak terasa sekarang tanggal 3 Januari kita semuanya memasuki tahun baru Masehi. Di tahun 2025 ini secara otomatis dengan bertambahnya tahun maka berkuranglah usia kita sekalian, dan kita semuanya berharap dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita sekalian berupa kesehatan baik secara lahir, kesehatan batin, dan juga bertambahnya usia kita sekalian. Tentunya harapan kita sekalian bagaimana supaya kita semuanya semakin baik dan semakin baik. Dan inilah yang tentunya yang kita harapkan bersama. Ma'asyiral muslimin, saudara dan jamaah yang berbahagia, ada hal yang sangat penting yang diaturkan oleh Rasul Muhammad SAW mensikapi dengan berbagai macam problema kehidupan yang kita alami di dunia ini. Apa hadisnya Rasul? Inna Allah ja'ala bani Adam ala samani bidhar arba'un ilal jannah wa arba'un ilal nar. Kata Rasul Muhammad SAW, ada 8 kriteria yang akan dialami umatku, yaitu umat Rasul Muhammad SAW. Kata Nabi, arba'un ilal jannah wa arba'un ilal nar. 4 golongan masuk surganya Allah dan 4 golongan lagi masuk neraka Allah. Mudah-mudahan kita semua yang ada di Masjid Al-Hidayah ini senantiasa terkategorikan 4 golongan yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah. Amin. Siapa 4 golongan itu hadirin? Yang pertama kata Nabi, umatku yang memiliki wajhul malikun, umatku yang selalu menunjukkan raut muka yang indah, umatku yang penuh dengan senyum dan sabar, baik dalam kondisi susah
atau dalam kondisi bunga. Selalu dia tunjukkan raut muka yang indah, senyum dengan sapa yang indah. Bertemu dengan siapapun, umat yang demikian inilah bagian dari umatku kata Nabi yang telah akan bersamaku di surga Allah Allahumma. Makanya ma'asyiral muslimin, menunjukkan raut muka yang indah ini penting sekali kita kondisikan dalam diri kita sekalian. Dengan teman, dengan keluarga, anak, istri, suatu keindahan yang luar biasa dengan raut muka yang indah, dengan senyum yang sama. Makanya perlu ini kita implementasikan dalam kehidupan kita semuanya sekalian. Dan yang kedua, hadirin kaum muslimin, umatku akan diberikan keberuntungan oleh Allah. Umatku yang memiliki warisan dan fasihah, memiliki lisan yang fasih, ucapannya baik, tutur katanya indah, sesuai dengan amal yang kebiasaan yang beliau alami. Karena lisan ini sangat berbahaya sekali kalau kita tidak bisa memperbaiki sesuai dengan posisi yang pas. Makanya karena pentingnya lisan ini, baginda Nabi menjelaskan salamatul insan min lisan. Keselamatan manusia adalah letaknya di lisannya. Kita semuanya harus pandai-pandai menjaga lisan dengan tutur kata yang indah, memberikan contoh yang terbaik untuk siapapun. Makanya karena pentingnya lisan ini dan realisasi dalam perbuatan itu penting. Sebagaimana anjuran Rasul, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Lisan perbuatan itu penting daripada kita banyak komentar, banyak memberikan sesuatu, ucapan, perintah dan lain sebagainya. Ternyata realisasinya belum. Makanya hadirin kaum muslimin, memberikan contoh yang terbaik. Kalau dalam lingkup terkecil kita, misalnya dalam rumah tangga panjenengan, bapak-bapak sebagai pemimpin dalam suatu rumah tangga, tentunya panjenengan semuanya sebagai figur di rumah tangga panjenengan, menjadi contoh istri panjenengan, menjadi contoh putra putri panjenengan, sebagai contoh yang sangat sederhana sekali, yang biasa kita realisasikan bersama. Misalnya waktunya sholat maghrib, panjenengan sudah otomatis, karena kalau biasanya maghrib sudah biasa di rumah, panjenengan memberikan contoh pada putri dan putra putri panjenengan. Panjenengan bersiap-siap melaksanakan sholat jamaah maghrib. Waktunya sholat subuh, panjenengan juga memberikan contoh lebih dahulu kepada keluarga semuanya. Ini adalah sebagai bentuk lisanul al-afsahu min lisanil maqal. Memberikan contoh perbuatan yang sangat baik. Ini sangat penting sekali kita realisasikan, kita buktikan dalam iman kita sekalian. Ma'asyiral muslimin, saudara muslim yang dimuliakan Allah. Sehingga pada akhirnya anak istri ikhlas mengikuti panjenengan semuanya. Terus kemudian yang ketiga, hadirin, umatmu yang akan diberikan surga oleh Allah. Kata Nabi, umatmu yang memiliki wayatun sahih, senang berinfak, senang bersedekah untuk masalah umat, untuk kepentingan masjid, pondok pesantren dan lain sebagainya. Umat yang demikian kata Nabi telah akan bersama di surga Allah. Makanya kata Nabi, beliau menegaskan wayatun sahih, qaribun minallah, orang yang lolang, orang itu akan dekat dengan Allah. Qaribun minanas, dekat di antara sama manusia. Qaribun minal jannah, dekat dengan surganya Allah. Qaribun minannar, jauh dengan nerakanya Allah. Makanya dengan lantaran inilah hadirin kaum muslimin, mari kita bersama-sama untuk berupaya merealisasikan apa yang difatwakan oleh Rasul Muhammad SAW. Terus kemudian yang keempat kata Nabi, umatmu yang akan beruntung nantinya
Yang keempat adalah umatku yang memiliki qalbun taqiyah, memiliki hati yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Hatinya selalu berzikir, hatinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam kondisi apapun, dia selalu menempatkan hatinya selalu kontak dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu menuturkan kata-kata yang baik, kata-kata yang positif, kata-kata yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya karena pentingnya menjaga keimanan, menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran ciri-ciri hakiki orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Yang dikatakan orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah, alladzina idza dzukirallah, ketika disebutkan asma Allah, maka wajilat qulubuhum, bergetarlah hatinya, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah, maka zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun, bertambah imannya, bertambah keyakinannya, bertambah tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Jadi menata menguatkan keimanan kita, menata ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sangat penting sebagai penguat diri kita sekalian. Dan yang namanya iman ini hadirin, kita jaga, kita pupuk, bahkan kita bawa sampai kita semuanya kembali kepada Allah. Kenapa yang namanya iman perlu kita pupuk, kita jaga? Karena banyaknya berbagai macam cobaan, banyaknya berbagai macam ujian yang ada pada diri kita sekalian. Makanya Pak Rasul beliau menegaskan, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman seseorang itu ada kalanya bertambah, iman seseorang itu ada kalanya berkurang. Bagaimana supaya iman kita, ketakwaan kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin hari semakin bertambah? Tentunya perlu adanya banyak zikir, melaksanakan amal semua yang diperintahkan oleh Allah, dan kita semuanya berupaya meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin hadirin, saudara muslim jamaah yang dimuliakan oleh Allah, 4 golongan insyaallah akan mengantarkan kita semuanya menjadi orang yang sukses di dunia dan menjadi orang yang sukses di akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya hadir di wajah al-hidayah ini, Allah senantiasa memberikan yang terbaik untuk kita semuanya, dan sehingga kita semuanya senantiasa diberikan oleh Allah kabar iman Islam, diberikan oleh Allah sehat lahir dan batin, diberikan oleh Allah banyak rezeki, diberikan oleh Allah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberikan oleh Allah kemudahan untuk ziarah Makkah dan Madinah, kembali kepada Allah husnul khotimah. Allahumma amin.